keluarga harus meningkatkan standar kebahagiaannya. Ya. Saya tidak berani mengatakan menurunkan standar kebahagiaan, malah meningkatkan. Maksud gini, kalau dulu keluar bareng, makan bareng, jalan-jalan bareng, itu bahagia. Standarnya di 9. Sekarang standar 9 itu tingkatkan. Dari yang tadi 6 jadi 9. Apa maksudnya? Ya makan di luar itu tidak harus di restoran. Di paguyuban bumi oke di luar gitu kan. Silakan juga makan di luar gitu. Ya, rekreasi yang dulunya kemana-kemana sekarang mah ya cukup ke Balong gitulah. Ya, ke sawah gitu. Nah, tingkatkan standar bahagianya. Yang dulu Pak tadi tidak bahagia, sekarang jadi bahagia. Ya, dulu jajan atau apa shopping ibu-ibu udah kalau tidak 500.000 mah terpuas gitu ya. Akhirnya mah ke 200.000 harus puas. Ditingkatkan naik standar bahagianya gitu. Selama kondisi ke corona, orang tua work from home dan anak-anak juga belajar di rumah, semua berkumpul dalam keterbatasan. Ini harus dipahami ya. Dan jadikan kebahagiaan ini perlu sekali lagi konsolidasi. Meskipun sekali lagi kalaupun ada uang, ada kesempatan, ya bolehlah keluar sekali-kali ya begitu ya. Tidak ada rekreasi saat libur sekolah. Standar kebahagiaan bukan lagi sekedar materi. Anggota keluarga lengkap, makan, belajar, ibadah bersama adalah bentuk kebahagiaan yang lain. Dulu ayahnya tidak pernah jadi imam, mohon maaf ayah. Sekarang ayahnya jadi imam di rumah. Alhamdulillah, kita rasakan ini sebagai kebahagiaan. Suasana rumah harus membahagiakan dan kondusif untuk belajar yang menyenangkan. Baik, ini yang pertama ya. Oke. Ini juga sama terkait dengan berkurangnya keuangan ya, sehingga keluarga harus ditata ulang agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar. Meskipun kenyataan banyak sekarang yang bercerai ya karena alasan ini, karena memang di PHK dan sebagainya satu hal yang tidak bisa dihindari. Baik, ke yang kedua ingin sampaikan, pahami kondisi dan kebutuhan psikologi anak. Tadi setelah kondisinya sudah kondusif, ayah dan bunda sekali lagi harus memahami kondisi psikologis anak. Kondisi seperti apa anak belajar atau bermain atau istirahat atau apa, tolong ayah dan bunda pahami. Kalau memang harus belajar, lihat kondisinya. Anak tidak mau belajar dipaksa, bahaya. Ayah dan ibu harus, nanti harus kreatif. Seperti apa? Saya sampaikan di satu gambaran nih. Ya, boleh di-shoot nih. Seorang anak balita, tetapi dengan trik seorang ibu, dia malah menolak untuk berhenti belajar. Sekali lagi, ini trik dan kreativitas sang ibu. Karena paham kondisi psikologis anak malah menangis dan menangis untuk berhenti belajar. Dia malah minta belajar. Kita lihat sebentar ya. Ya, ini apa? Ini berapa? 7. Ini apa? Zaya. Ini apa? Yero. Ini? Oke, sekian dan terima kasih pelajaran kita hari ini. Ini apa? Ini apa? Ini? Iya, ini apa? Ini apa? Nun. Iya. Ini ibunya pakai dasar kayaknya di bagian t-shirt. Ya. Nanti lagi ya. Ya. Ini apa? Iya, ini apa? Iya. Oke, ini apa? Oke, ini apa? Go. Tidak mau berhenti belajar gitu ya. Barangkali dulu saya pernah menyaksikan di satu sekolah dasar, ketika mau makan bareng-bareng takbir gitu kan, atau seperti apalah, pokoknya ada reinforcement, ada penguatan, kemudian anak merespon sesuatu.
sehingga kemudian anak betah belajar. Apakah dengan iming-iming hadiah, atau dengan tepukan, atau dengan pujian, atau apa, silakan. Ya, sekali lagi Bapak dan Ibu di rumah bisa berkreasi. Perlu juga orang tua yang menghadapi proses penumbuhan kemandirian. Ya, perlu juga orang tua mendampingi proses penumbuhan kemandirian dan disiplin dari anak sejak dini. Apalagi dalam masa pandemi corona yang banyak batasan. Saat sebagian orang tua telah bekerja di kantor, disinilah anak-anak masih belajar di rumah. Bapak sekalian, untuk anak-anak SD, untuk anak-anak kelas bawah 1, 2, 3, mungkin mereka belum bisa sepenuhnya disiplin. Sehingga pantauan, evaluasi, pendampingan mungkin harus lebih besar porsinya ketimbang misalnya kakaknya yang sudah kelas 4, kelas 5, kelas 6, atau mereka yang sudah di SMP. Ya, ini tidak boleh disamakan. Atau bahkan bisa mencari solusi adiknya dibimbing oleh kakaknya. Bisa dicarikan. Ya, tetapi sekali lagi pahami tentang kondisi ini. Apakah mampu anak kelas 6 membimbing adiknya yang kelas 2? Kakaknya yang sudah SMP mampu membimbing adiknya yang di kelas 6 SD, bisa seperti itu? Ya, sekali lagi ini orang tua harus paham dengan ini. Pekerjaan ini mungkin amat melelahkan. Namun seperti yang dikatakan oleh Munif Khatib, kalau kita percaya ada harta karun dalam anak kita lah potensi luar biasa. Kita harus jadi penyelam untuk menemukannya. Ya, nanti ada satu ilustrasi juga yang ingin saya sampaikan. Anak disangka anak bodoh, tapi ternyata dia sebenarnya anak cerdas. Ya, apalagi anak kita anak-anak yang masuk ke level menengah ke atas dalam kemampuan, subhanallah, di sana terpendam mutiara, di sana terpendam emas dan mungkin platinum yang di anak-anak kita, yang kemudian orang tua harus menemukan itu. Kalau seorang penyelam dia mencari mutiara dan tidak akan ke atas kecuali menemukan tanda-tanda, apalagi menemukan di sana ada mutiara, baru kemudian ke atas. Sama barangkali kita, ya, anak-anak kita seperti apa? Yang jelas dianugerahi potensi yang sangat luar biasa. Ibu dan bapak jangan pernah menyerah untuk itu. Ya, insya Allah. Sebutkan di sini, tak peduli kedalaman samudra yang terdalam, tak perlu gelapnya lautan, yang tergelap sekalipun kita akan mencoba untuk mencari mutiara, begitu ya. Nah, ada satu hal yang perlu dilakukan, apa itu? Satu levelkan frekuensi. Nah, ini dia yang paling dibutuhkan, ya. Jadi pahami anak dan anak juga memahami kita. Ya. Maka saya bahasakan di sini, satu levelkan frekuensi antara orang tua dengan anak. Apa? Dengan doa. Pernahkah di masa pandemi ini ibu, bapak, atau para guru juga sama, bangun tengah malam, ya, kemudian melihat wajah anak kita dan kemudian di saat itu berdoa kepada Allah. Sekali lagi, ayah bunda, sekali lagi, di saat pandemi seperti ini, ibu dan ayah dan bunda bangun di sepertiga akhir malam, kemudian melihat kepada anaknya dan mencari kepada Allah. Ini tidak terasa oleh anak, tapi ini yang akan menyamakan level kita dengan mereka. Saya sering sampaikan di sini, ya, atau di beberapa pengajian, bahwa ketika kita mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, itu bahkan disebutkan nama anak kita dan wajahnya dibayangkan. Kalau ayah bunda punya 4 putra, bayangkan dari mulai terbesar, teteh, abang, kakang, dan si adik, bayangkan dan sebutkan, ya Allah, ini yang engkau solehkan. Ya, sekali lagi ini akan membawa apa? Satu level frekuensi. Awas, kalau satu level frekuensi, jarak jauh pun tidak akan memisahkan, tapi akan bersama-sama. Tapi kalau tidak, meskipun dekat, Allahu Akbar, yang terjadilah kemarahan. Alhamdulillah minta. Saya pernah sampaikan kepada ayah dan bunda atau bunda, kenapa 2 orang yang sedang bertengkar, ya, itu suka teriak? Kalau marah suka teriak, padahal dekat. Kenapa coba? Karena hatinya jauh, karena tidak selevel.
gitu kan? Ayah marah kepada anaknya atau ibu marah dengan suaminya begitu, teriak-teriak sampai bolotot-bolotot. Kenapa? Karena merasa hatinya jauh. Karena tidak selevel. Coba bayangkan kalau sudah selevel, kata-kata pun tidak dibutuhkan. Cukup dengan kedipan mata, ya. Bahkan bahasa dosa kedipan mata itu tidak ada. Kenapa? Hati sudah sangat dekat. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi sekali lagi. Kenapa di rumah anak belajar di rumah dengan orang tua kadang-kadang tidak sinkron? Karena belum satu level frekuensi. Subhanallah. Ya, ayah bunda boleh dengan Rabbana hablana min azwajina, ya, itu untuk pasangan, kemudian dzurriyyatina untuk anak, gitu ya. Dan kemudian waj'alna lil muttaqina imama, itu untuk kita, ya, wajah kita munculkan di hadapan Allah. Dia lengkap sudah. Kita memohon pasangan kita memohon keturunan kita, dan kita memohon diri kita untuk menjadi satu level, satu frekuensi. Ini perlu, ya. Lagi dengan doa. Silakan doa-doa yang lain juga bisa dengan apa? Rabbi habli minas sholihin dan seterusnya, silakan. Saya udah mandi. Janganlah menginginkan anak, ini tidak satu level, coba. Janganlah menginginkan anak-anak kita, ya, sebagai anak-anak soleh sebelum kita soleh. Tuh. Maaf, ibu, bunda nyuruh anak kita belajar, sementara anak kita belum pernah melihat ibu belajar. Ini akan gagal. Ayah menyuruh anak ngaji, sementara anak belum pernah melihat ayah ngaji. Ini gagal. Kenapa? Tidak satu level. Ini takut, kata ayah ini dalam saya katakan, janganlah menginginkan anak kita sebagai anak soleh sebelum kita sendiri soleh. Hati-hati, Allah Subhanahu wa marah dengan kalimat atau kata-kata yang keluar hanya untuk orang lain meskipun itu anak sendiri. Yang diajar, yang tahfidz. Punten ayah bunda, mohon saya sampaikan, ya, meskipun saya wakil dari yayasan, ayah bunda menyekolahkan anaknya ke SD Abrar dengan harapan apa? Mereka punya tahfidz. Mereka hafidz 3-6 juz atau minimal 1 juz lah, juz 30. Tapi sekarang itu pernah diri ayah nggak? Pernah diperiksa nggak oleh ayah bunda di rumah? Subhanallah, yang berhasil adalah anak-anak yang disekolahkan ke SD Abrar. Ayah dan bundanya juga punya keinginan yang sama untuk punya kemampuan seperti anaknya. Ini yang terkadang tidak nyambung. Ustadz atau Abdul sekolot, ini alasan. Jangan begitu. Dan anak harus tahu kita punya kesungguhan, punya keinginan yang sama dengan anak kita. Kalau anak kita kelas 1 sampai kelas 3, juz 30 misalnya, maka ayah bunda juga mengupayakan kentenan untuk apa-apa lagi. Api-api rada ke. So, bapak mada hokwan, bapak maningal Quran, sok adek. Tapi seperti itu harus dilakukan. Anak melihat kesungguhan orang tuanya untuk sama dengan dirinya. Yang sering terjadi adalah ayah nyuruh ngapalkeun, ibu nyuruh tahfidz, sementara anak belum pernah melihat itu di orang tuanya. Awas, hati-hati sekali, Allah lebih hebat lagi dari kata-kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kabura maqtan indallah an taqulu. Baik, saya ingin sampaikan bahwa ayah dan bunda ini tips dan trik masuk surga sekeluarga, ya. Dan bagaimana ini seorang ustadz menuturkan bahwa kita harus soleh sebagaimana kita menuntut anak-anak kita soleh. Wahai para orang tua, jadilah orang tua yang soleh. Karena kalau anda soleh, keturunan anda akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di surga kelak anda bisa mengangkat derajat anak-anak anda meskipun mereka tidak beramal sebaik anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunan mereka dengan keimanan, maka kami akan angkat derajat keturunan mereka ke tingkat orang tua, dan kami tidak akan kurangi sedikit pun dari amalan orang tua mereka. Masing-masing orang itu tergantung pada apa yang telah dia usahakan sendiri. Dan wahai para anak-anak, jadilah anak-anak yang soleh, karena dengan kesolehan kalian
kalian akan bisa mengangkat derajat orang tua di surga. Dan itu adalah bakti terbesar untuk orang tua kalian. Telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang soleh di surga. Maka ketika dia masuk surga, dia mengatakan, wahai Tuhanku, dari mana saya bisa mendapatkan derajat yang begitu tinggi ini? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, dengan istighfar anakmu untuk Allah. Ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua bisa mengangkat derajat anaknya, dan anaknya juga bisa mengangkat derajat orang tua mereka. Syaratnya itu orang tua beriman, anaknya beriman. Orang tua meninggal dalam keadaan Islam, dan anak juga meninggal dalam keadaan Islam. Baik. Bunda sekalian, barusan dijelaskan bagaimana sekali lagi harus satu level, harus satu frekuensi, harus satu keinginan. Ayah dan bunda menginginkan anak-anak kita soleh, maka anak-anak harus melihat itu dari kita. Ya, kita ada orang-orang yang ingin soleh juga. Kalau ayah bunda ingin menginginkan anak-anak kita tahfidz Quran, minimal itu dilihat kesungguhan itu ada pada kita. Sehingga anak-anak tidak akan menyalahkan hari mama, hari bapak, tidak akan begitu. Tapi nanti bersama-sama, subhanallah. Ya, satu kebahagiaan. Makanya nanti di bagian terakhir ada kreativitas. Nah ini dia, orang tua dan anak berkreasi bersama, ya, menciptakan suasana belajar dan keluarga yang ramah pada anak. Tolong dicatat bagian ini, ya, orang tua berkreasi bersama, menciptakan suasana belajar dan keluarga yang ramah pada anak. Sekali ramah pada anak, ya. Ini yang ketiga, saya ingin contohkan. Ini dia sebagai bentuk kreativitas orang tua dan anak yang ramah juga bekerja sama. Kita akan lihat, kita akan dengarkan. وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية
Sekali lagi, orang tua dan anak berkreasi bersama. Ya. Ajarkan atau memunculkan bagaimana suasana yang ramah. Lihat, tidak ada perintah, tidak ada marah. Apalagi ayah berdiri lebih atas, anak kemudian di bawah, tunjuk-tunjuk lagi. Itu akan semakin membuat anak-anak kita stres. Tapi kalau sudah berkreasi seperti ini, sekali ciptakan. Memang tidak mudah, ya, tidak mudah untuk mengawalinya. Tetapi kalau sudah bisa, Allahu Akbar. Ya. Ayah dan Bunda, tolong dicatat bahwa pandemi ini belum tentu kapan berakhir. Sekolah mau dibuka juga belum ada kejelasan. Ya, di luar sana beberapa tempat, beberapa negara, begitu sekolah dibuka, klaster baru terjelma. Ya, sekolah menjadi tempat menyebarnya pandemi ini. Dan ini yang dikhawatirkan pemerintah, dan mereka tidak mau coba-coba. Nah, makanya sekali lagi ibu, ayah, bunda harus memulai bagaimana berkreasi dengan anak-anak, ya. Apakah itu menggunakan kertas, apakah menggunakan hafalan, hafalan tadi bersama-sama, atau ayah mah lihat lihat Quran, anak-anak enggak. Tapi sekali lagi ciptakan level frekuensi yang sama. Ya. Saya sampaikan ini. Nah ini dia. Anak punya 4 daya atau anak punya 4 kekuatan, ya, yang harus sama-sama dipahami, yang harus sama-sama dijaga, dipelihara, ya. Yang pertama, anak punya kekuatan fisik. Termasuk di sini anak kita mempunyai kekuatan panca indera, ya, yang harus dioptimalkan, dimaksimalkan fungsinya, juga dijaga fungsinya, ya. Anak-anak kita harus sehat badannya, ya, meskipun di tengah pandemi seperti ini, mungkin gizi yang biasanya full sekarang agak 3/4-nya, ya tidak apa-apa, ya. Tapi yang jelas kita minta kepada Allah tentang kebarokahan yang kita dapatkan, yang kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ingatkan pada saat mereka makan untuk berdoa, ya. Sekali lagi, meskipun standar makanannya tidak seperti biasa, ada penurunan, tetapi kita minta kepada Allah keberkahan. Ya. Ingat, ada seorang ayah yang tukang beca, sementara anaknya jadi dokter. Ya, ini diantaranya keberkahan. Anaknya sehat, anaknya cerdas, ayahnya ya hanya begitu saja, gitu ya. Apa yang disampaikan oleh anaknya juga ayahnya nggak ngerti, ya, seperti itu. Tapi demikian adanya, kekuatan fisiknya dijaga. Yang kedua, kekuatan atau daya hidup. Ini yang menimbulkan survival, ya. Ayah dan ibu, sekali lagi ini yang harus dijaga agar jangan sampai meredup. Sehingga kekuatan hidupnya, anak-anak kita mengatakan, tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Mereka kemudian ingin mengakhiri hidup mereka. Jangan. Justru munculkan kepada mereka bagaimana kekuatan untuk survive, kekuatan hidup, di mana di sana ada bersyukur, di mana di sana ada memelihara, ya, di mana di sana ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini tidak boleh dianggap sepele, begitu. Makanya jadi heboh, ya, ketika ada anak yang bunuh diri malah di kamera, gitu ya. Sebelumnya dia membuat pesan-pesan sendiri. Allahu Akbar, sangat mengerikan, ya. Ini bisa terjadi kenapa? Karena tidak ada komunikasi, dan kemudian mungkin ada missing link lah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, anak itu punya kekuatan akal. Disinilah yang harus dijaga, dipelihara. Saya sering menyampaikan bagaimana kecerdasan anak secara intelektual itu punya potensi yang sangat luar biasa, ya. Mereka punya kalau dididik sejak awal, sejak kecil, mereka bisa lebih cerdas daripada komputer sendiri. Ini potensi akal yang di dalamnya kemudian anak punya pengetahuan, punya keterampilan untuk berbuat sesuatu, ya, harus dijaga. Dan yang keempat, yang paling penting adalah kekuatan qalbu. Di sini akan munculnya keimanan, ya, harus dijaga dan dipelihara oleh para ayah dan ibu, ya, ayah dan bunda. Bagaimana 4 hal ini bisa terselamatkan. Anak-anak kita sehat, ya, anak-anak kita semangat, kemudian anak kita cerdas, dan anak kita beriman. Ini diantara, ya, anak soleh, lahirlah anak soleh, pribadi orang anak yang beriman, berbudi pekerti luhur, memiliki kecerdasan dan ilmu pengetahuan yang luas, keterampilan dan kecakapan, serta wawasan masa depan, dan sehat fisiknya, Pak. Ya.
Dan inilah definisi anak saleh. Jadi anak saleh itu bukan anak yang diam aja ya, dibawakan itu kan cicing gitu ya. Bisa jadi anak kita, naudzubillah, cacingan gitu ya. Anak itu ya biasa lah, berlari-lari kesana kemari, ibunya sholat, anaknya awalnya sholat berlari, anak kecil. Dibawa ke pengajian, karena ngarah tahu bagian pengajian, awalnya duduk, tapi kemudian lari-lari, itu anak-anak, nggak apa-apa. Ya, mereka begitu adanya. Di potensi mereka, awas untuk anak tertentu bahkan belajar itu adalah bermain. Bermain itu adalah belajar, ya buat mereka. Pada tingkatan tertentu, ya. Pada tingkatan tertentu. Apalagi kalau menyitir kata-kata dari Sayyidina Ali yang beliau membagi 3 fase tentang pendidikan. Ya mungkin sudah saya sering sampaikan. Pertama fase 0 sampai 7 tahun, kata Sayyidina Ali, jadikan dia seorang raja. Artinya apa? Naon nu dipikau yang kumurang kali teduna. Tong cerik pun balik, mun bisa. Jadi kau mengekspresikan sesuatu lah, biar nanti jadi akan seorang kori-kori gitu, nggak apa-apa. Ya, tapi sekali lagi di 0 sampai 7 tahun jadikan mereka seorang raja. Mungkin di kelas 1 ya, tidak ada aturan gitu ya, aturannya adalah anak-anak kita gitu ya. Nah, 8 sampai 14 tahun kurang lebih saya mengatakan jadikan mereka sebagai seorang tentara atau tawanan, di mana pada usia ini diterapkan bagaimana aturan-aturan yang harus jadi mereka kuasai, aturan-aturan yang mereka tahu. Pada saat ini perkenalkan bagaimana anak perempuan harus sudah mulai berkerudung, ya, menutup auratnya. Pada usia ini anak laki-laki sudah harus ke masjid. Anak laki-laki harus menjadi tahu bahwa dia tanggung jawab kepada ibunya dan saudara-saudara perempuannya. Anak perempuan juga harus tahu bahwa dia keluar rumah tidak boleh sendirian, harus ada pendamping, harus ada mahramnya. Ini aturannya disampaikan di usia-usia ini. Makanya ini usia SD sampai SMP nih, ya harusnya ditanamkan gitu. Tapi jelas harus ada koordinasi, harus ada kerjasama dengan para orang tua. Jangan sampai begini, di sekolah diajarkan tentang ketat begini di imah, baiklah asal sekolah mah kerudung nanti imah mantep. Apalagi orang tua yang sudah sangat permisif misalnya, baru 17 tahun, anaknya yang perempuan baru diingatkan, neng, geus waktu neng tadi kerudung era 17 tahun. Padahal di fase ketiga 15 sampai 20 tahun ke sana, jadikan mereka sahabat. Ya, terus terang saya sendiri sudah belajar itu. Saya agak cemburuan dikit dengan uminya yang dengan si Neng yang bungsu yang aura dari sini. Mun ngobrol tuh si Kabupaturan Susurion gitu. Ternyata saya paham ini. Oh, ternyata di usia ini anak 17 tahun itu sudah dijadikan sebagai sahabat orang tua. Jangan sampai kemudian merasa jauh, merasa ada gap dan segala macam. Aduh, ngeri. Saya pernah baca atau saya pernah dengar Ustaz Bakhtiar Nasir mengatakan, hati-hati ada anak yang lapar ayah. Dulu pernah saya sampaikan, ada anak-anak yang lapar ayah, jauh dengan ayah, padahal ayahnya ada di rumah. Ayahnya pulang boro-boro nyambut, boro-boro yang salaman, boro-boro yang ngagabruk, cuek di kamar. Hati-hati, ini indikasi anak lapar ayah. Bukan yang didahar, ayahnya dimakan, tapi rasa kerinduan dan cintanya sedang. Ayah tidak lagi idola buat anaknya. Ini PR, ya. Sekali lagi untuk memunculkan anak-anak soleh, ternyata 4 potensi ini harus kita kawal. Subhanallah, ya. Baik, jangan berpikir tentang hasil akhir dari usahamu, ya, mendidik, tetapi bersungguh-sungguhlah dalam mendidik. Jangan lihat hasilnya, tapi bersungguhlah prosesnya. Hasil insya Allah ya akan sesuai dengan proses. Baik, itu tahap yang ketiga. Dan yang terakhir nih, yang terakhir ada sinergi antara orang tua dan guru. Ayah dan bunda, ini bagian terakhir yang paling penting yang ingin saya sampaikan terkait dengan pendidikan ayah dan ibu pada anaknya di rumah, juga dengan bapak dan ibu di sekolah. Sekali lagi, yang terakhir adalah sinergi antara orang tua dan guru. Kita lihat keberhasilan proses belajar daring atau luring, ada jaringan dan di luar jaringan atau tidak jaringan, tidak hanya tergantung kepada orang tua dan keluarga, tetapi juga
guru sebagai pendidik yang mengarahkan anak ke dalam belajar perlu diperlukan. Orang tua dapat mengamati anak secara langsung di rumah. Selanjutnya melakukan komunikasi aktif. Sekali lagi ayah bunda, berapa kali menelpon wali kelas untuk menanyakan tugas, untuk menanyakan perkembangan dan sebagainya, untuk menanyakan hal-hal yang menjadi kendala anak-anaknya. Sekali lagi perlu komunikasi aktif ayah dan bunda, atau mudah-mudahan bapak ibu wali kelas yang datang dan bahkan menanyakan. Silakan sama-sama, karena ini keterkaitannya keberhasilannya untuk dua-dua kita. Ya, gagal, naudzubillah, gagal semua. Kita tidak ingin itu. Baik orang tua yang melakukan komunikasi aktif ataupun gurunya. Baik kepada anak maupun kepada guru, silakan berkomunikasi aktif orang tua ya. Dalam komunikasi kepada anak, setiap orang tua seharusnya mengetahui jadwal pelajaran. Tolong digaris bawah sekali lagi ya. Dalam komunikasi aktif kepada anak, orang tua harus mengetahui jadwal pelajaran yang dikirimkan guru. Mungkin berbeda dengan kondisi biasa ya. Kita menurunkan jadwal itu. Saya ya di SMA ngajar cuma 1 kali dalam seminggu. Selebihnya asal libur itu, padahal mah bulan November ini ujian akhir. Ujian akhir gitu ya. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak. Saya lihat di YouTube ada yang upacara virtual ya, Pak Kepala ya. Luar biasa nih. Hormat beneran baru dia dengan HP gitu. Baik, berikutnya. Lalu aktif menanyakan tentang proses pembelajaran yang diikuti anaknya. Tanyakan, bunda, tanyakan ayah kepada apakah anaknya ikut dengan baik atau tidak. Sebenarnya ini para guru akan lebih sibuk sebenarnya kalau orang tuanya proaktif. Ini malah, mohon maaf ya, saya guru nih, merasa libur hari ini tuh. Ya, merasa bebas kan itu kan dia gitu, meskipun harus pakai masker. Kenapa? Karena tidak ada orang tua yang nanya, satu orang pun belum ada. Saya wali kelas di satu pihak, saya guru di satu pihak, tapi belum ada satu orang tua pun yang menelpon saya untuk menanyakan. Paling apa? Ustaz atau Pak Guru izin anak saya diajak ke Bandung. Libur jadi. Saya menafikan, saya menafikan hadir 117. Ini mohon maaf, bukan membocorkan kejelekan, tapi jadi evaluasi. Hadir 117 siswa dalam partisipan itu. Yang buka kamera paling belasan orang. Saya cek mereka-mereka yang tidak membuka videonya. Dari 5 orang yang saya panggil, tidak ada seorang pun yang nyaut. Artinya, link duka kamera budak. 117 ada yang hadir. Tetapi seperti dari 5 orang yang saya cek, tidak ada satu orang pun yang hadir. Allahu Akbar, gitu ya, begitu. Tapi sekali lagi perlu orang tua ya menanyakan proses pembelajaran yang diikuti anaknya. Bagaimana perasaan anak selama proses belajar? Apa kesulitan yang dihadapi? Silahkan tanyakan. Hal ini penting bagi orang tua dapat langsung membimbing anak menemukan solusi dari masalah yang dihadapi atau mengkomunikasikan kepada guru pengajar terkait kesulitan tersebut. Anaknya tidak bisa belajar matematik karena saya tidak bisa matematik, bisa sampaikan kepada guru. Ada Bu di sini yang pernah orang tuanya nelfon? Ada ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ayah bunda yang anaknya dititipkan di SDIT Abro ini sangat bagus dan itu perlu dilakukan komunikasi ya, insya Allah. Sinergi komunikasi antar guru dan orang tua adalah salah satu kunci sukses. Ya, salah satu kunci sukses berhasil pembelajaran berbasis rumah di masa pandemi. Perlu guru yang aktif mengevaluasi. Ya, sekali lagi Bapak Ibu guru, mudah-mudahan kuota yang diberikan pemerintahnya dipakai untuk bukan nonton YouTube ya. Lalu peduli berkomunikasi dengan orang tua untuk mencari solusi. Ya, di satu pihak ini juga mohon maaf kita sebagai pendidik foto ataupun video. Apalagi SDIT Abro sudah punya TV YouTube kan. Silahkan di-upload, silahkan di-like, di-subscribe. 1000 subscriber, 4000 jam tayang, nanti ada iklan. Iklan itu dibayar ke kita. Dibayar ke kita. Ada penghasilan di sana. Saya mau bikin ini tadinya tukang murah.
Ayah Work Channel. Ya. Ada yang paling besar itu Rizky Art, saya jadi penggemar. Rizky Art dan Juanda Faisal, orang Kalimantan. Dia dibayar oleh YouTube sampai ratusan juta. Murah kungkuh. Subhanallah, saya bilang, apalagi ibu dan bapak ngajar dengan konten yang sangat mendidik, menarik, ya, demikian rupa. Tayangkan ke ini, sampaikan kita bisa 1000 subscriber. Anak-anak kita berapa, semua jadi subscriber, orang tua jadi subscriber, saudara-saudari jadi subscriber. 1000 itu sudah mulai dibayar. Nanti ada iklan yang ditayangkan. 4000 jam tayang kita. Bisa. Ibu kelas 1, coba targetkan seberapa jam dalam seberapa bulan ini. Tayangannya apa saja? Ini rencanakan, baik. Ya, kelas 2, ini kelas sampai insya Allah 4000 jam sebulan. Asal kita punya keinginan. Baik Kak, dengan bahasa Inggrisnya. Anaknya like dan subscribe semua. Apalagi orang tua yang punya anak remaja gitu kan mau dinikahkan. Mudah-mudahan. Silakan bisa. Dan ada penghasilan. Sekali lagi saya di IKADI oleh pusat malah disuruh tiap hari sarapannya apa? Buka link IKADI dan nonton kemudian subscribe. Ada seperti kan gebiar, gerakan infak tanpa membayar. Apa itu? Nonton ternyata. Coba ini jadi inspirasi, ya. Sinergis antara guru dan orang tua termasuk di antara ini. Tetap lillahi ta'ala, tapi ternyata Allah memberikan rezeki dari menahil tasbih. Dari YouTube dapat. Apalagi nanti iklannya banyak. Ada yang dibayar sampai ratusan juta. Murah kan? Tapi kontennya bagus gitu kan. Dia bawa sorangan aja, HP yang disimpan di dia pas ngorek tadi. Itu udah. Tapi kenapa orang mau? Coba dalam 1 jam itu ditonton sampai ribuan orang. Kenapa coba? Ada konten yang menarik gitu, yang kreatif gitu. Silakan nanti ya. Uangnya untuk Bapak dan Ibu lah, saya akan minta nanti. Ini bagian terakhir, mungkin pernah nonton film ini? Ya, I'm not idiot. Ya. Tetapi ini menunjukkan apa? Anak pintar jadi korban sistem pendidikan orang tua yang tidak kerjasama dengan guru. Dan kemudian ada hadirnya seorang guru membuat masalah menjadi tuntas. Ini sekali lagi bagian akhir ayat pun mohon di-shootkan kepada film ini atau nanti ditebarkan kepada ayah dan bunda sehingga memahami anak yang berkebutuhan khusus tidak diperlakukan sebagaimana pada umumnya anak. Ya, kita akan lihat. Bahwa memang benar kalau kita mengajari seekor ikan untuk memanjat pohon, maka dia akan menganggap dirinya bodoh seumur hidupnya. Setiap anak memang punya bakat yang unik dan gak mungkin sama dengan anak yang lain. Semoga kita nanti bisa menjadi orang tua yang bijak, yang bisa mendukung apapun yang anak kita senangi. Iya. Mudah-mudahan ayah bunda nonton ini dengan hati ya. Kadang kita menganggap anak kita banyak kekurangan, padahal sekali lagi 4 potensi tadi Allah berikan sama. Ya. Cuman barangkali kenapa harus Pak Guru yang jadi sosok, karena barangkali Pak Guru punya ilmunya, didaktik, metodiknya, apalagi ternyata Pak Guru tadi punya latar belakang yang sama, ya. Ada yang memahami tentang diklesia ya. Ternyata betul angka itu menari gitu ya. Nah ini kadang-kadang kalau kita tidak paham dengan latar belakangnya pasti akan menganggap yang sama. Baik, udah selesai nih. Pas ya jam 11. Oke. Pak Menunggu, saya tidak terlalu banyak ya, karena memang kondisi ini sangat rumit. Paling tidak, langkah-langkah tadi bisa kita coba. Ya, mulai konsolidasi di rumah. Ya, kemudian pandangi kebutuhan psikologis anak. Ya, kemudian yang ketiganya adalah berkreatiflah ayah dan ibu dengan anak-anak, dan yang terakhir silahkan kerjasama dengan para guru dan di sekolah. That's all. Thank you very much for your attention, for everything, and I'm sorry I overjudged you all with I made
many mistakes in this occasion. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Asep Ridwan yang sudah menyampaikan istilahnya apa itu Pak, inspirasi ya Pak untuk kita semua agar kita dalam mendidik anak itu lebih kreatif lagi, dan kita juga harus menciptakan level frekuensi yang sama anak juga ya Pak ya. Mungkin alhamdulillah ya acara dari awal sampai ke akhir lancar, tidak ada suatu kendala apapun. Mungkin kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga untuk ibu bapak yang sudah bergabung di Google Meet ya. Terima kasih sebelumnya. Salam sama anak-anaknya juga. Salam kepada keluarganya juga. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, boleh langsung live aja mungkin ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.